Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman hebat. Kembali lagi kita akan belajar latihan soal olimpiade untuk mahasiswa. Yuk kita mulai bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah video part 3. Kita mulai dari soal nomor 1. Soal nomor 1. Pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid, pusat ilmu pengetahuan di Baghdad dikenal dengan nama A. Madrasah Nidhamiyah, B. Bait al-Hikmah, C. Jami al-Azhar, D. Dar al-Ulum, E. Madinat al-Ilm. Jawabannya adalah B. Bait al-Hikmah. Bait al-Hikmah didirikan oleh Harun ar-Rasyid dan diperkaya oleh Al-Ma'mum sebagai pusat riset, penerjemah, dan ilmu pengetahuan. Soal nomor 2. Kemajuan peradaban Islam pada masa Abbasiyah ditandai oleh A. Penutupan diri dari ilmu asing, B. Integrasi ilmu agama dan sains, C. Fokus pada perluasan wilayah, D. Penghapusan budaya lokal, E. Dominasi politik militer. Jawabannya adalah B. Integrasi ilmu agama dan sains. Ilmuwan muslim menggabungkan wahyu dan akal, melahirkan kemajuan di bidang kedokteran, matematika, dan juga di bidang filsafat. Soal nomor 3. Nilai pluralisme dalam moderasi beragama bermakna A. Semua agama harus diseragamkan, B. Menghormati keragaman agama dan budaya, C. Menolak ajaran agama lain, D. Menafikan identitas agama, E. Menghindari kerjasama lintas iman. Jawabannya adalah B. Menghormati keragaman agama dan budaya. Pluralisme berarti menerima keberagaman sebagai kenyataan sosial dan menghormatinya tanpa mencampur adukan akidah. Soal nomor 4. Karya monumental Ibnu Khaldun yang membahas teori sosial dan sejarah peradaban berjudul A. Al-Qanun fi at-Tib, B. Al-Muqaddimah, C. Ihya Ulumuddin, D. Al-Farabi fi al-Madinah, E. Al-Jabar wa al-Muqabalah. Jawabannya adalah B. Al-Muqaddimah. Muqaddimah menjelaskan teori siklus peradaban dan menjadi dasar sosiologi modern. Soal nomor 5. Salah satu contoh penerapan moderasi beragama di masyarakat majemuk adalah A. Menolak upacara lintas agama, B. Meningkatkan kerjasama sosial tanpa mencampur akidah, C. Menyeragamkan ibadah semua umat, D. Menghindari pertemuan antar umat beragama, E. Menolak keberadaan budaya lokal. Jawabannya adalah B. Meningkatkan kerjasama sosial tanpa mencampur akidah. Moderasi beragama menyeimbangkan iman dan toleransi dalam hubungan sosial. Soal nomor 6. Istilah umatan wasaton dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 menunjukkan umat Islam harus bersifat A. Ekstrim dan keras, B. Tengah dan adil, C. Liberal dan bebas, D. Pasif dan netral, E. Eksklusif dan tertutup. Jawabannya adalah B. Tengah dan adil. Umatan wasaton menggambarkan sikap moderat, seimbang, dan adil dalam segala aspek kehidupan. Soal nomor 7. Pada masa Bani Umayyah, wilayah Islam berkembang pesat hingga mencapai A. Spanyol di barat dan India di timur, B. Persia dan Rusia, C. Afrika Tengah, D. Yunani dan Mesir, E. Cina dan Mongolia. Jawabannya adalah A. Spanyol di barat dan India di timur. Soal nomor 8. Prinsip dasar dalam moderasi beragama yang mengedepankan empati disebut A. Ta'adul, B. Tasamuh, C. Tawazun, D. Ta'aruf, E. Rahmah. Jawabannya adalah B. Tasamuh. Tasamuh artinya toleransi, menghormati perbedaan keyakinan dan menghargai sesama manusia. Soal nomor 9. Ilmuwan muslim yang dijuluki Bapak Optik Modern adalah A. Al-Biruni, B. Ibnu Sina,
C. Ibnu Haitham, D. Al-Farabi, E. Al-Khawarizmi. Jawabannya adalah C. Ibnu Haitham. Ibnu Haitham menulis kitab Al-Manazir menjadi dasar teori optik modern di dunia sains. Soal nomor 10. Moderasi beragama penting di Indonesia karena A. Indonesia negara sekuler. B. Indonesia memiliki masyarakat yang majemuk. C. Semua agama sama. D. Islam harus diseragamkan. E. Perbedaan dianggap ancaman. Jawabannya adalah B. Indonesia memiliki masyarakat yang majemuk. Moderasi menjaga kerukunan dalam keberagaman suku, ras, agama, dan juga budaya di Indonesia. Soal nomor 11. Salah satu bentuk integrasi ilmu dalam peradaban Islam adalah A. Pemisahan ilmu dunia dan agama. B. Kolaborasi ulama dan ilmuwan dalam riset. C. Penolakan terhadap filsafat Yunani. D. Pembatasan riset ilmiah. E. Penghapusan sains barat. Jawabannya adalah B. Kolaborasi ulama dan ilmuwan dalam riset. Ulama klasik seperti Al-Hindi dan Al-Farabi mengintegrasikan wahyu dan akal dalam penelitian ilmiahnya. Soal nomor 12. Konsep ta'adul dalam moderasi beragama berarti A. Adil dan proporsional. B. Bebas tanpa batas. C. Netral terhadap kebenaran. D. Menghindari perdebatan. E. Menyamakan semua keyakinan. Jawabannya adalah A. Adil dan proporsional. Ta'adul berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya secara adil dan seimbang. Soal nomor 13. Salah satu warisan penting Islam di Andalusia adalah A. Menara Eiffel. B. Universitas Cordoba. C. Bait al-Hikmah. D. Al-Azhar. E. Istana Mughal. Jawabannya adalah B. Universitas Cordoba. Universitas Cordoba menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia barat pada abad pertengahan. Soal nomor 14. Moderasi beragama bukan berarti A. Toleran terhadap perbedaan. B. Mengabaikan ajaran agama sendiri. C. Menolak kekerasan atas nama agama. D. Menghargai keyakinan orang lain. E. Menjaga keseimbangan dalam praktek beragama. Jawabannya adalah B. Mengabaikan ajaran agama sendiri. Moderasi tidak menuntut umat meninggalkan keyakinannya, tetapi bersikap lebih bijak dan juga bersikap lebih terbuka. Soal nomor 15. Nilai tawazun dalam moderasi beragama berarti A. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. B. Menghindari perbedaan. C. Mengikuti mayoritas. D. Menyamakan semua agama. E. Mengabaikan hukum agama. Jawabannya adalah A. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. Tawazun mengajarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat, akal dan wahyu, individu dan sosial. Baik teman-teman, itu tadi adalah soal latihan kita untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam Olimpiade untuk tingkat mahasiswa. Terima kasih banyak sudah menonton dan belajar bersama. Jangan lupa untuk bisa di-subscribe agar kamu tahu pembahasan soal selanjutnya. Terima kasih. Yuk kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.